Yahkumu bahwa kami saya himar yahmilu asfara wal ladhi yakulu lahu ansin laisat lahu yumah. Dan dibaca di tingkat bikin sunnah jasabi. Makruh kata mazhab Syafi'i, tapi haram menurut mazhab Hanafi, Hambali dan Maliki. Haram. Tapi istimewanya Bapak Ibu, ketika nama Nabi itu disebut, meskipun itu sedang khutbah, makmum itu boleh bicara. Tapi bicaranya diatur, yakni usannu alal makmumi, sunnah bagi makmum mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi. Itulah kelebihan sholawat. Makanya kalau ada nama Nabi itu disebut, ucapkanlah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nanti baca di Fathul Mu'in kata Imam Zainuddin Al-Albani. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya diamanahkan untuk bicara dua topik. Ya adik-adik, kita gak lama ya. Yang pertama, topiknya adalah tentang Isra Mi'raj Nabi. Mungkin Bapak Ibu pernah banyak ustaz-ustaz yang mengkritik saya, yang mengatakan saya ini liberal. Kenapa saya disebut liberal? Gara-gara tulisan saya di Waspada. Tulisan saya itu judulnya Mi'raj Nabi ke Langit tidak masuk akal. Mi'raj Nabi ke Langit tidak masuk akal. Kenapa saya bilang tidak masuk akal? Karena ketika Mi'raj Nabi ke Langit itu, coba baca sejarah Bapak Ibu. Nabi itu naik dari mulai Masjidil Haram. Saya nggak baca ayatnya lagi ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa dan seterusnya. Yang dibaca oleh saya dengar tadi bacaannya di sini sampai selesai. Baru saya masuk. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, mengimami para nabi di sana, baru naik ke Sidratul Muntaha. Bertemu dengan siapa? Dengan Allah. Pulang balik ke bumi. Dan bukan langsung pulang, negosiasi dulu. Turun ke langit, berjumpa dengan nabi-nabi sebelumnya, termasuk Nabi Musa, untuk mendiskon jumlah rakaat salat yang awalnya 50 kali sehari semalam, didiskon menjadi 5 kali. Setelah adanya negosiasi atau minta pengurangan dari Nabi Muhammad berdasarkan anjuran Nabi-Nabi lain termasuk Nabi Musa. Kalau dihitung-hitung, Bapak Ibu yang saya hormati, para ustaz yang saya muliakan, jarak Nabi itu dari mulai berangkat ke langit, turun lagi, itu tidak sampai 20 meter. Hanya hitungan beberapa jam. Pertanyaan saya, naik apa Nabi? Mana ada kendaraan yang cepat pada masa itu? Diperkirakan ilmuwan itu lebih kurang 300.000 km per detik kecepatan Nabi. 300.000 km lebih dari cepat. Si Komeng saja Pak naik kereta Jupiter dia berkuyaan bajunya kan? Kemudian ada yang lagi. Nampak celana dalam. Iya si Komeng ini. Bagaimana Nabi pada masa itu yang tak ada kendaraan yang cepat? Naik apa Nabi? Nabi berang pakai apa? Pakai kuda. Nabi berang pakai apa? Melintasi gurun pasir. Pakai onta. Makanya kadang-kadang teman-teman saya waktu di kampus bilang, udahlah ikut Nabi aja. Ibadah itu harus ikut Nabi semua. Saya bilang ini, nanti kalau ke Mekah, abang naik onta aja ya. Nah itu naik onta tadi kan? Kan naik pesawat. Pesawat itu buatan Yahudi. Ada apa senang? Canda saya sama teman-teman saya di kampus. Bapak Ibu, berarti tak ada kendaraan yang tercepat pada masa Nabi, tidak ada kecuali kuda. Yang kedua apa? Onta, tambah onta. Kedelai. Keledai, memuji yang tidak kedelai. Setelah itu kacang itu. Keledai lebih lambat dari situ. Tapi Nabi bisa cepat. Naik apa dia? Burak. Mana buraknya? Jelasnya itu buraknya. Jelas. Bagaimana bentuknya? Siapa yang bisa menggambarkan? Bentuknya kayak manusia. Oke, satu. Badannya Yang kedua, beda. ini langitnya. Ya kan? Mana langit-langit? Langit-langit warnanya apa? Langit warnanya apa? Biru. Warna langit itu warna apa? Biru. Hitam berarti. Ini biasanya gelap. Biasanya dihantam itu nampaknya langit itu gelap aja gitu. Warna apa langitnya? Putih, biru. Tidak ada warna langit. Kenapa biru? Itu adalah proses pantulan dari air Air laut. di lautan.
Teori ilmiahnya gitu. Kenapa ada hujan di awal? Ada air hujan. Itu dari mana air bisa naik ke atas awan? Dari laut menguap. Terjadi kondensasi, pengendapan di awan. Ketika bertemu listrik di sana, terjadi gugur, jatuhlah dia. Makanya coba tes eksperimen aja, ambil air laut itu, coba masak di dalam kuali, masak semasak-masaknya di kompor gas. Itu airnya hilang, dia menjadi uap. Yang tinggal apa? Garamnya. Mengapa air awan itu tidak asin padahal dari laut? Karena dia menguap. Kalau menguap, yang tinggal adalah airnya, garamnya tinggal di laut. Logikanya begitu. Di lapisan atmosfer, Bapak Ibu, tidak ada satu benda pun yang bisa naik ke langit. Hancur, hangus sepenuhnya Tuhan. Makan. Jadi, tidak mungkin Nabi itu naik ke langit. Kenapa tidak mungkin Ustaz? Pasti terbakar badannya. Kalau begitu Mi'raj Nabi ke langit itu masuk akal atau tidak? Saya mengatakan tidak masuk akal. Terserah orang terima atau tidak. Kalau teman-teman bilang saya liberal, ini Ustaz Iwan saya sudah menyala gitu. Padahal mereka nggak baca tulisan saya secara sempurna. Nah, Bapak Ibu, saya jelaskan begini. Di dunia ini ada yang disebut dengan masuk akal. Logika. Namanya rasional. Contohnya apa? Contohnya air minum ini. Saya haus, saya minum. Hilang haus saya, Pak. Bapak minum juga lah. Bapak aku aja dikasih. Sedih kan? Enggak ada. Enak-enak enggak ada. Sama Bapak lagi disiapkan itu. Saya minum air ini. Ketika saya haus dan dahaga saya hilang, haus saya hilang, masuk akal kan? Masuk akal kan? Namanya rasional, masuk akal. Tapi ketika saya minum ini 5 ember, haus saya nggak hilang-hilang, masuk akal kan? Enggak masuk akal. Tapi terjadi kan? Coba lihat Antv, siaran Antv. Pernah nggak Bapak lihat acara Mr. Limban yang rambutnya gimbal itu? Digilas bulldozer perutnya, truk tak pecah. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Tapi terjadi nggak? Terjadi Pak. Kita lihat. Kemarin yang di Jakarta kebakaran mall itu, tempat sholat itu tak terbakar, musolanya. Semua rakyat Jakarta yang di situ melihat langsung tempat sholatnya tidak terbakar, tapi mallnya terbakar. Di Aceh, saya tahun 2024 kemarin ke Aceh, di Lokma itu ada satu masjid Bapak Ibu, yang saya lihat saksikan fotonya dan reruntuhan sebagian masjid itu. Waktu itu kejadian tsunami, masjid itu utuh, yang lainnya hancur semua. Foto sampai sekarang masih Raya. Nah itu bagiannya indah itu. Kalau mau Bapak Ibu pindah ke sana, jalan-jalan sama bapakku, sama suami di sana. Iya kan? Tak bisa hari muda, hari tua. Udah bau balsem penawar, tidak apa-apa. Kemesraan itu harus tetap dijaga. Ya sambil gosok-gosokkan balsam, gosokkan balsam ke belakang ibu gosokkan balsam ke lutut bapak, gitu kan? Kan nikmat itu Pak. Semakin tua semakin nikmat. Bapak itu kan udah dengan memang gitu kalau sudah tua. Ya, makanya yang tua-tua itu selalu coba cari. Bapak masih tua, yang duduk di belakang ibu-ibu ini pasti cari sandaran semua. Cari sandaran. Kenapa cari sandaran? Pertama mungkin meluruskan pinggang, atau mungkin ngantuk. Kenapa Pak? Boleh tidur di pengajian Ustaz? Boleh. Kalau capek ngantuk kenapa? Tidurlah. Namanya itu kan hakul badan. Dan capek dia, tidur aja. Tapi tidurnya di mana? Dicabut malaikat nyawa ibu malam di situ. Lapor dia ke Allah. Di mana kau cabut nyawa hamba itu ya malaikat? Kata Allah, di pengajian Isra Mi'raj. Makanya kalau meninggal ibu di belakang itu, yang belakang itu, dicatat malaikat meninggal di Isra Mi'raj sedang tertidur. Coba bayangkan, surga nggak bagiannya? Surga itu. Hati-hati deh yang tidur itu. Tidak apa-apa, itu aja. Saya pengajian saya dulu, mau berselonjor nenek, berselonjor aja. Angkat saya cuci. Karena saya kan masih muda. Yang agak sejuan.